Selamat tidak. Sudah bisa ya untuk di on video ya. Ibu Maimunah. Bismillahirrahmanirrahim. Bu udah. Oh ini yang Ya Ustaz, sebentar Ustaz, lagi ada tamu sebentar. ya Ibu Riri, Bu udah di on video ya. Oh. Ini teman-teman tahfiz semua ini yang gabung kecuali Bu Maimunah. Teman-teman tahfiz ini kita tunggu. Bu Elvi. Iya. Bu Elvi kan kemarin baca ayat 1 surah Maryam. Itu nanti kita akan bahas ya cara bacanya. Oke. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Habis berdoa kita sholawat sedikit, baru nanti kita mulai pembelajaran. Sebab itu Ibu Riri sekarang pimpin baca doa. Karena minggu kemarin Pak Pardal yang pimpin. Oke, malam ini kita akan dipimpin doa langsung oleh Ibu Riri Wahyuni. Pada Ibu Riri Wahyuni silakan untuk pimpin baca doa. Tahu kan urutannya ya? Bu Riri. Ya Ustaz. Untuk urutan baca doanya sudah tak masih ingat kan? Ya, udah. Oke, silakan Ibu Riri untuk ajak teman-temannya memimpin doa. Ya, makasih Ustaz. Ya, kita mulai untuk membaca doa, mulai belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa mulai belajar. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma wasi'ah. Doa mohon kelancaran berbicara. Rabbi Syrah li sadri wa yassir li amri uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, Ibu-ibu dan teman-teman tahsin, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, ini mau saya infokan supaya lebih jelas lagi. Bu Afida, Bu Elvi, Ibu Wiji, Ibu Uda bisa untuk on video. Untuk grup kan sudah digabungkan baik tahsin ikro, tahsin khusus,
dan tahfiz khusus. Itu sudah kita gabungkan di dalam satu grup. Nah, jadi tujuannya supaya makin aktif yang pertama. Terus kedua, sama-sama memberikan motivasi belajar. Karena di tahsin ini ada teman-teman yang sudah bisa baca Quran, ingin masuk ke tahfiz, makin termotivasi. Terus untuk grup tahfiz, peserta tahfiz mungkin niat menghafalnya tinggi, tapi di satu sisi ada tajwid dan makhrajul huruf yang perlu diperbaiki, bisa belajar bersama-sama di tahsin. Jadi sama-sama saling membutuhkan. Kalau waktu saatnya tahsin Zoom, silahkan yang tahfiz juga bergabung. Terus pada saat tahfiz, yang tahsin juga ikut bergabung. Intinya tujuannya sama-sama mempelajari Al-Quran. Untuk hafalan, silahkan yang tahsin jika ingin ikut hafalan, diseriuskan, baik itu tugas-tugasnya, materi-materinya dipahami, jika sudah memungkinkan, bisa bergabung. Tapi kalau sudah bergabung, diusahakan untuk istiqomah. Intinya seperti itu. Oke. Sebelum kita mulai ke pembahasan, ada pertanyaan? Ibu Riri, Ibu Uda, Ibu Wiji, Ibu Maimunah? Mungkin belum Ustaz. Oh. Bu Wiji, ada pertanyaan tentang tajwid, makhrajil huruf? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Bu Wiji. Bisa on Iya. video ya Bu Wiji sekalian. Sebentar. Saya ini. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum sementara belum Ustaz, belum. Lupa kemarin ada sebenarnya tapi lupa nggak tahu. Oke, sekarang semuanya buka surah yang tahsin ya. Yang di surah Maryam. Sebelumnya tanya Ustaz. Ya, baik Pak Pardal. Itu kalau kata ulaika itu kan ada matobi'i. Kenapa tidak dibaca panjang? Ulaika. Ya. Yang pertanyaan di ayat berapa ya, biar lebih jelas lagi, biar semua teman-temannya biar tahu. Aduh, nggak apa ya. Kata ulaika itu. Kan ada yang ulaika, ada yang ulaika. Di Al-Baqarah ayat 1 2, ayat 2 ayat 3. Al-Baqarah. Coba, kan ada ulaika. Bentar. Al-Baqarah ayat 5. Ya. Ayat 5. Ya, itu kan sudah jelas bacanya panjang karena ada mat wajib mutasil kan. Yang U-nya kan ada matobi'i. Enggak. Kalau nggak mati, wawunya nggak mati. Jadi U-nya pendek. Ada huruf alif dan huruf waw yang benar, yang hanya ada tapi tidak dianggap. Ada juga huruf ya yang tidak dianggap. Nah, jadi huruf waw, huruf alif, huruf ya yang tidak dianggap itu yang tidak dititikkan atau tidak diberikan tanda. Misal ya, yang tidak dianggap itu dia tidak ada titiknya. Nah, misal di ayat 2 tuh, di ayat 2 kan, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ya-nya tidak dianggap kan? Iya. Nah, itu huruf-huruf yang tidak dianggap. Ada juga huruf alif yang sama sekali tidak dianggap.
Nah, ini huruf waw yang tidak dianggap pula, Ika. Nah, itu ada juga huruf waw yang tidak dianggap. Jika tidak ada harkat, baik itu sukun, tasdid, fathah, kasroh, maupun domah. Seperti ayat 3 itu juga ya. Wa Ayat 3, yuqimunas sholata. Wawunya Wa- tidak dianggap. ya, wawunya tidak dianggap. Saya belum mempelajari kenapa dia itu tidak dianggap. Tapi di dalam ikro pada saat kita belajar ikro itu sudah diberitahukan bahwa ada huruf yang tidak dianggap seperti huruf waw, huruf ya, huruf alif, hanya sebagai tumbang tindih aja. Mungkin untuk cara membacanya Pak Pardal bisa mengikuti langsung ke tajwid yang sudah ada harkatnya. Tapi jika tidak ada harkatnya, berarti dia tidak dianggap. Nggak ada tanda-tanda baris, tidak ada tanda tasdid, tidak ada tanda sukun. Mungkin dipahami Pak Pardal ya? Ya. Sudah dipahami belum itu pertanyaannya? Oh iya ya, agak kecil ya suaranya. Oh, dibesarkan itu volumenya Pak Pardal. Oke, semua buka di surah Tahsin yang kita pelajari ya, surah Maryam dulu. Ayat berapa Ustaz? Nah, kita mulai dari ayat 1. Ya, udah dibuka semuanya. Sudah Ustaz. Ya, baik. Oke, baik. Silakan untuk dibuka ya surah Maryam ya, ayat 1 ya. Nah, Ibu, saya infokan sekali lagi ya, ini untuk Zoom tahsin dan tahfiz itu digabung jadi satu. Di minggu pertama kita mempelajari tahsin. Ini kan minggu pertama kan? Minggu kedua tahfiz. Minggu ketiga tahsin, minggu keempat tahfiz. Nah, untuk tahfiz, silakan kita sama-sama belajar tahsin.
Untuk tahsin nanti akan gabung juga ke Zoom tahfiz gunanya untuk memotivasi supaya gabung ke tahfiz. Jadi Suaranya tidak kecil ada- sekali, Ustaz. Coba tes, Pak Bardal dengar nggak? Teman-teman yang lain dengar nggak? Dengar. Udah cukup belum Pak Bardal? Pak Bardal coba ini suara di handphonenya sudah dipastikan di volumenya udah ini belum? Udah dibesarkan belum? Volumenya udah mentok tapi kecil sekali. Eh, berarti di headsetnya tuh Pak Bardal. Pak Bardal pakai headset kan? Pakai handset malah nggak kedengaran nanti. Oh, nggak kedengeran. Tapi masih kedengeran ya suara saya. Kedengaran tapi kecil. Oh ya sudah. Ini ibu-ibu yang sudah gabung, saya minta izin supaya di on kamera supaya kita sama-sama menikmati pembelajaran. Bu Uda, oke, Kak Naima, Ibu Sutriningsih, Ibu Afida, Bu Elvi, dan Ibu Fitri. Ibu Fitri, silakan untuk on video. Nah, ini Bu Sutriningsih, Bu Yuyu. Kakak, ini caranya gimana untuk video kok nggak bisa? Gimana coba? Tadi mama ini. Oh, ini dulu. Oh ya. Oke. Ya. Oke, baik. Sekarang sudah kedengeran ya suara saya? Iya, sudah. Oke. Jelas. Sudah jelas belum? Ini saya konfirmasi lagi nih. Bu Afida, dengar nggak suara saya, Bu Afida? Sudah Ustaz, saya. Oke, udah. Ibu Fitri, kedengeran suara saya? Dengar, insya Allah Ustaz, jelas. Oke. Bu Yuyu, ini Bu Sutriningsih, dengar suara saya? Kedengeran. Bu Uda, kedengaran suara saya? Dengar Ustaz. Awas dong, enggak. Kakak jangan ganggu dulu ya. Oke, sekarang semuanya teman-teman buka surah Maryam. Nanti kita konfirmasi juga untuk surah Toha-nya supaya kita sama-sama tahu hukum tajwidnya dan cara bacanya. Udah kebuka semuanya surah Maryam? Oke, baik. Kita konfirmasi ulang ya untuk Ustaz. Oke, karena masih banyak ada yang perlu sama-sama kita perbaiki, baik cara membaca tajwidnya. Oke, untuk ayat 1 itu hukum tajwidnya apa ya? Ada yang masih ingat? Oke, teman-teman tahfiz juga harus tahu nih. Bu Wiji, Bu Maimunah. Jais itu Ustaz. Wah, Jais. iya, oke. Bu udah Mufasil. bilang majais mungfasil ayat satunya. Ibu Maimunah, coba konfirmasi suara saya kedengeran nggak? Bu Maimunah. Oh, Ibu Maimunah lagi santai. Oke, Ibu udah bilang hukum tajwidnya majais mungfasil. Teman-teman, Pak Pardal? Namanya apa ya? Lupa ya malah nih namanya. Lupa namanya. Bu Wiji, untuk ayat 1. Matlasim muhafat. Lagi muhafaf. Muhafaf itu ringan, mutakol berat. Kaos kaki kok nggak ada semua. Ini satu. Majais harf mukhafaf. Udah nggak ada lagi. Ada.
Oke. Ibu Riri tahu nggak hukum bacaan tajwidnya apa? Ayat 1 surah Maryam. Lazim mukhaffaf. Mad lazim lazim. mukhaffaf. Mad lazim. Mad lazim apa? Ibu Elvi masih ingat? Mat lazim juga ini. Mat lazim mukhafaf kalau nggak salah. Mukhafaf. Ya, yang kaknya ya. Ibu Fitri? Iya. Mat lazim mukhafaf. Mad lazim mukhaffaf. Iya. Oke, kita akan kasih tahu ya untuk perbedaan mad lazim harfi musaqqal sama mad lazim harfi mukhaffaf. Nah, Ibu Uda juga bisa simak supaya nanti bisa tahu juga bacaan tajwidnya. Oke, untuk ayat 1 cara bacanya seperti ini. Suaranya, Ustaz. Nggak ada ke suaranya, Pak Pardal. Coba 1 tes. Dengaran Pak Pardal? Kedengeran enggak? Berarti itu dicopot tuh. Nggak ada suaranya. Headsetnya dicopot, ininya dilepas, dicolokannya dilepas. Tes 1 tes. Itunya headsetnya berarti dilepas aja Pak Pardal. Headsetnya dilepas. Yang lain kedengeran nggak? Bu Iji kedengeran nggak? Dengar Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Baru pulang Waalaikumsalam. Ustaz. Oke, Bu Widya, waalaikumsalam. Kedengaran ya? Dengar Ustaz. Oke, Pak Pardal berarti headsetnya dicopot aja Pak Pardal. Oke, untuk ayat 1 itu cara bacanya gimana ya Ibu Widya? Oh, bentar Ustaz. Oke. Belum pegang Al-Qur'an. Ambillah Quranmu. Bu Elvi, ayat 1 bagaimana cara bacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Oke, untuk ayat 1 ini hukum bacaan tajwidnya mad lazim harfi musaqqal. Kenapa mad lazim harfi musaqqal? Nah, karena musaqqal itu kan huruf yang diberatkan, artinya lebih dari 2 huruf. Jika ada ayat yang tersambung lebih 2 huruf dan bacaannya mat semua, maka dia dinyatakan mad lazim harfi musaqqal. Nah, musaqqal itu artinya huruf yang diberatkan. Jadi bacanya juga berat, panjang. Jadi panjangnya 6 harokat. Itu kafnya 6 harokat, haknya tetap 2 harokat, ya-nya tetap 2 harokat, ainnya 6 harokat, shotnya 6 harokat. Jadi perlu diperhatikan teman-teman untuk pembagian panjang pendeknya itu. Nah, itu mad lazim harfi musaqqal. Kaf ha ya ain sad. Jadi kafnya 6 harokat ya. Kaf ha ya ain sad. Jadi jangan terlalu jangan keterusan untuk ha sama ya-nya, jangan mengikuti mat dari huruf yang panjang. Coba Ibu Widya perhatikan ayat 1. Surah apa Ustaz? Surah Maryam. Udah makan. Ya. Oke. Ibu Uda tadi kan bilang mad jaiz munfasil. Nah, kita akan bedah nih. Perbedaan mad jaiz, mad wajib, mad lazim, baik harfi musaqqal apapun harfi mukhaffaf.
Ada juga yang kilmi. Ini yang ayat 1 berarti dia harfi ya. Harfu. Ya, harfu. Mad Harfi. lazim harfu musaqqal. Musaqqal. Panjangnya 6 harokat, tetapi kalau yang mad badal maupun mad tabi'i 2 harokat. Namanya mat lazim harfi apa Ustaz? Musaqqal. Musaqqal. Ustadz, maaf Ustadz. Di sini kan ada dibilang juga namanya mat farqih. Mad farqi nanti beda lagi. Oh beda. Tandanya sama gitu. Dijadiin dalam satu tanda gitu. Mat farqih dengan lazim musaqqal harfi. Ya. Beda nanti mad farqi beda. Oh iya. Oke, untuk ayat 1 cara baca gimana Bu Fitri? Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ain shad. Oke. Jadi ya-nya panjangnya berapa harakat? 2 harakat, Ustaz. Oke, 2 harakat. Sekarang coba perhatikan perbedaan mad lazim harfi musaqqal sama mad lazim harfi mukhaffaf ya, supaya bisa tahu bedanya. Untuk untuk surah berikutnya, surah Toha, coba ayat 1 perhatikan. Oke, udah dicek semua surah Toha ayat 1? Sudah, Ustaz. Oke, sekarang saya tanya nih, Toha itu masuknya hukum tajwidnya apa? Mad badal, Ustaz. Mad lazim harfi mukhaffaf. Nah, kenapa bisa bilang mad lazim harfi mukhaffaf Pak Fardal? Bukan itu mad badal ya. Mad badal kan berdiri. Oh, itu enggak ada, Dek. Enggak ada Bukan, enggak ada yang panjang. Enggak termasuk mad lazim kan? Enggak termasuk. Oke. Mad lazim, Ustaz. Oke, ini untuk teman-teman tahfiz supaya bisa mengerti juga nih. Toha itu kan ada yang bilang itu mad badal. Ada juga yang mengatakan mad tabi'i. Nah, tergantung teman-teman belajar sama gurunya gimana waktu pada saat belajar tahsin. Nah, untuk mad badal bisa dikatakan mad badal karena memiliki panjang harkatnya sama, terus juga ada fathah tegak lurusnya. Kalau mad tabi'i bisa juga dikatakan mad tabi'i karena panjang hurufnya sama, panjang harkatnya sama, juga masuk hampir sama. Dia juga masuk kategori mad asli. Nah, jadi tidak masalah kalau ada yang bilang, oh itu mad badal, bukan mad tabi'i. Nah, tidak masalah selama bacanya juga sesuai, nanti uraian tajwidnya juga bisa dijelaskan masing-masing. Jadi yang tahfiz nggak usah bingung. Kok itu mad tabi'i ya? Kok itu dibilang mad tabi'i ya? Padahal saya belajar mad badal. Ada juga yang bilang, saya belajarnya mad badal, tapi kenapa disebutnya mad tabi'i? Karena mad badal sama mad tabi'i masuk ke bagian hukum tajwid mad asli. Jadi karena panjangnya sama, jadi bisa dikatakan mad badal, bisa dikatakan mad tabi'i. Mad tabi'i. Kalau ada yang protes, kalau saya bilang itu mad badal karena ada fathah tegak lurus pertama. Terus kalau mad tabi'i karena bukan termasuk huruf alif, waw dan ya. Nah, bisa juga. Nah, jadi tidak masalah ya. Berarti Toha itu bukan mad lazim harfi mukhaffaf ya Pak Fardal ya? Iya, bukan.
Oke, yang mad lazim harfi mukhaffaf dia masuknya kayak gimana? Satu huruf. Yasin. Nah, Sot. Alif Sot. lam ro. Alif lam ro. alif lam ro termasuk apa itu? Mad lazim harfi mustaqal apa mukhaffaf? Alif Mukhaffaf. Mukhaffaf apa mustaqal? Kalau mustaqal yang lebih dari 2 huruf. mukhaffaf. 2 huruf lebih. Mukhaffaf Ustaz. Mad Mukhaffaf. lazim Kalau mukhaffaf tuh 1. Berarti sot. Bukan. Ya, 1. Ada huruf yang ada matnya 1 tanpa berharkat. Nun gitu. Nah, qaf, nun. Jika alif lam mim termasuk apa? Mutsaqal. Musakon ya. Nah, kemana ya? Oke, udah paham berarti ya, Ibu. Teman-teman tahfiz sudah paham ya, udah ngerti semua ya. Insyaallah Ustaz. Oke, yang mutakol itu 2 huruf atau lebih. Bukan huruf yang itunya ya, tapi huruf yang tidak ada baris harkat, tidak ada yang baris fathah, tidak ada yang baris kasroh. Huruf itu yang disebut 2 huruf atau lebih. Misal contoh ya, ayat 1, alif lam mim. Nah, itu masuknya mustakol apa mukhaffaf? bikin aus. Iya, cuman aku enggak mukhaffaf. Mukhaffaf atau mustakol? Mukhaffaf. Yang di sini ya. Oke, ini belum ada yang connect nih. Untuk mad lazim harfi mustakol sama mukhaffaf masih suka lupa nih. Alif lam mim. Masuknya mukhaffaf atau mustakol? Mutsaqal. Mustakol. Kenapa mustakol, Pak Pardal? Karena ada 2 Ada 2 yang huruf banyak. ya. 2 huruf. Ya. Ada 2 huruf mat, yaitu alif lam mat, mim juga mat. Man. Oke. Kalau Yasin itu mad lazim harfi mustaqal apa mukhaffaf Bu Elvi? Yasin ya. Tadi Yasin itu yang mana sih? Sebentar. Yasin. Pak. Yasin. Surat ke-36 ya? 26. 36 kali. 444. Yasin itu dia mukhaffaf. Mukhaffaf ya, karena satu Yasin. Oh, sini aja yang huruf matnya ya. Oke. Ya, Bu Widya. Ya Ustaz. Al-A'raf ayat 1, alif lam mim shad. Itu mad lazim harfi mustaqal apa mad lazim harfi Mad lazim mukhaffaf Ustaz. Mukhaffaf. Bukan. Mad lazim Harfi mutsaqal. mad lazim harfi mas apa tuh apa namanya? Musabal. Mad lazim harfi mustaqal. Ya. Nggak jelas. Ya, mad lazim harfi mustaqal. Oke. Berarti yang membedakan yang membedakan harfi mustaqal sama mukhaffaf itu beda di huruf matnya. Kalau ada hurufnya matnya hanya 1, maka dia termasuk mukhaffaf. Kalau huruf matnya ada 2 atau lebih, nah, itu masuknya mustaqal. Karena hurufnya berat, terus bacanya juga panjang, lama. Kalau yang 1 doang, seperti nun, al-qalam,
Sod itu kan satu doang. Yasin. Nah, Berarti itu mukhafaf. nah itu muhafaf karena ringan dia, nggak banyak huruf matnya. Oke, sudah paham kan? Insyaallah. Oke, Insyaallah. untuk Maaf Ustadz, berarti yang mad lazim harus mukhafaf itu bacaan hurufnya 4 atau tetap 6 Ustadz? oh Yang bacanya panjang. 6. bisa Tetap 4, 6. bisa 5, bisa 6, tapi Oh, diusahakan untuk memilih harkatnya yang panjang. Tapi tergantung kalau teman-teman ada nggak kuat nafasnya pendek, bisa pilih yang pendek. Yang rendah 4, tapi usahakan untuk mencapai harkat yang panjang. 6 ya. Buka begitu ya Allah. Oke, sudah mengerti ya Ibu Maimunah ya? Sudah mengerti Ustadz. Oke, kalau mutakol cirinya apa? Kalau musakol itu kurang dari 2, 1 huruf gitu ya. Mukhafaf 2 huruf atau lebih. Nah, kebalik itu. Mutakol yang 2 huruf atau lebih huruf matnya. Mukhafaf ya. Mukhafaf yang 2 huruf, Ustaz. Mukhafaf yang 1 huruf. Oh, Ya, kalau mutakol yang Lebih 2 atau lebih. Nah, ini adanya hanya di ayat pertama saja. Yang ayat 1 Al-Baqarah, terus 1 Maryam, 1 Yasin, 1 Al-Qalam, 1 Al-A'raf, ataupun 1 surah Yusuf. Nah, itu hanya di awal-awal surah. Jadi, memang ini jarang diperhatikan. Tapi ketika kita mulai awalan surah, jadi kita bisa mengerti. Paham ya? Insyaallah. Allah. Insyaallah. Oke, kalau alif lam Syamsiah sama alif lam Qamariyah, saya rasa teman-teman sudah bisa memahami. Ibu Maimunah sudah paham alif lam Qamariyah sama Syamsiah? oh, udah insya Allah Ustaz. Oke. Alif lam Syamsiah itu yang tampaknya seperti apa penjelasannya? Kalau alif lam itu, alif lam samsiah itu yang apa namanya, yang kayak idogom dia masuk, jadi dianggap tidak ada dia alif lam mimnya gitu. Dia jadi kalau tidak dianggap ada gitu Ustaz. Oh, tidak dianggap udah seperti Iya. Seperti banyak tuh contohnya tuh. ya, Nah, yang penting tahu dulu cara membedakan ini alif lam Qamariyah sama alif lam Syamsiah. Kok kayak satu sih? Nah, kalau mad jaiz sama mad wajib sudah mengerti bedanya ya. Saya lihat di uraian tajwidnya sudah paham. Tetangga itu Mbak. Enggak sih ditaruh sini. Oh, Bu 3. Riri sudah tahu belum mad jaiz sama mad wajib? Geber-geber motor tetangga. Minta tolong dijelaskan aja Ustaz. Yang sudah tahu biar lebih paham, yang belum tahu seperti saya biar belajar juga Ustaz. Terima. Oke, baik Ibu udah. Untuk mad jaiz apabila ada mad, setelah mad itu ada huruf apa mad jaiz? Alif. 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 Masih di surah Maryam ya, nanti contohnya kita cari di surah Maryam. Ini aku enggak makan aja ini aku. Apa? Enggak, ini aku makan aja. Iya, aku enggak nanti aja. Oke. Kalau mad jaiz itu setelah mad ada huruf alif. Seperti di ayat 7. Ya Zakaria inna. Nah, itu ada huruf alif setelah mad.
Itu mad jais Ibu Riri. Ibu Udah juga bisa dipahami. Kalau mad wajib setelah mad ada ada hamzah. Hamzah contohnya di ayat Ketiga. ayat keempat juga ada, ayat ketiga juga ada. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Nidaan khafiyya. Nah, itu setelah mad ada Hamzah. ada hamzah. Oke, itu mad wajib. Panjangnya 5 sampai 6 harokat. Kalau mad jais 4 sampai 5. Oke. Nah, kalau mad lazim mustaqol kilmi, tadi yang harfi ya. Yang tadi yang pertama kita jelaskan yang harfi, sekarang yang kilmi. Ini hampir sama mad jais dan mad wajib supaya bisa membedakan. Kalau mad lazim mustaqol kilmi, mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid. Nah, itu yang mustaqol kilmi. Nah, itu yang kilmi. Setelah mad ada huruf tasydid. Huruf yang bertasydid. Seperti Al-Fatihah ayat terakhir. Lamnya bertasydid. Nah, kalau yang mad wajib sama mad jais hurufnya sudah dipatokkan. Kalau mad jais itu alif, kalau mad wajib hamzah. Kalau mad lazim mustaqol kilmi itu huruf hijaiyah yang bertasydid. Apapun huruf hijaiyahnya, nah, yang penting setelah mad itu bertasydid ya. Bukan sebelum ya, setelah. Nah. Kalau mustaqol itu mad tabi'i yang berharkat sukun. Nah, itu jarang ada. Mungkin hanya di berapa contoh aja. Kita jarang ketemu. Setelah mad Nah, setelah mad huruf setelah mad itu berbaris sukun. Nah, bukan alif, bukan hamzah patokannya, tapi semua huruf hijaiyah tapi berlambang sukun. Paham ya? Oke. Sekarang saya ingin cek bacaan teman-teman, baik itu yang tahfin maupun tahsin. Tahfiz maupun tahsin. Coba sekarang kita mulai dari Ibu Fitri. Baca ayat 1 sampai 2. Nanti saya tanya tajwidnya. Surah apa? Surah Maryam. Masih Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ain sad. Wah, ini. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Oke. Untuk bacaan ayat 1-nya mungkin bisa diperhatikan ya setiap bacaan panjangnya. Kaf ha ya ain sad. Terus nafasnya. Nah, dikontrol tuh nafasnya. Berarti yang pendeknya itu yang panjangnya 2 harokat huruf H sama huruf Ya ya. Ustaz, kalau bisa berhenti dulu gitu kan, terlalu panjang. Boleh berhenti dulu. Coba coba tes dulu, coba kayak gimana. Kaf ya ain sad. Oke. Sebenarnya untuk ayat 1 ini perlu latihan. Perlu latihannya kenapa? Karena kan ada nafas yang mungkin kita bacanya biasa panjang, biasa pendek. Pendeknya nggak terlalu pendek. Nah, ini kedapatan 3 huruf panjang semua.
Panjangnya 6 harokat. Itu perlu latihan. Kalau nggak kuat langsung sambung, dilatih lagi. Misal ayat 1 sama huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga dulu. Misal contoh, kaf, ha, ya, ain, shad. Nah, tidak masalah bacanya diputus-putus, tapi jangan lama-lama. Misal contoh, kaf, habis itu diem. Ha, ya, ain, shad. Jangan terlalu lama. Usahakan jiwa mudanya dikeluarkan ya Ibu Fitri ya. Bukan soal Oke. jiwanya nih, suaranya. Napasnya memang pendek. Nah, untuk yang baca ayat kedua itu za ya. Zikrullah. Nah, itu za. Ibu Maimunah bisa diperhatikan makhrajul huruf za sama za itu beda. Zikru rahmati rabbika abadahu Zakaria. Itu za. Nah, coba Ibu Fitri. Ya. Makhrajul huruf za sama za bedanya gimana coba? Kasih pelafalannya coba dilafalkan. Di ujung. Kalau za di ujung lidah, za. Kalau za. Nah, za itu kayak gimana? Za. Za di apa? Di pangkal lidah, Ustaz. Oke, za. Berarti saya kasih clue-nya ya. Kalau za yang tipis, yang kecil dikasih titik, itu usahakan lidahnya tuh harus ya, bukan diusahakan, harus. Lidahnya tuh harus dijepit. Dijepit antara gigi atas sama gigi bawah. Za nih. Za. Nah, kalau yang makhrajul huruf za itu gigi atas sama gigi bawahnya diadu. Za. Posisi lidah ada di belakang gigi, percis di belakang gigi. Za. Nah, ini yang harus sering diperhatikan karena ada perbedaan makhrajul huruf. Walaupun dia hampir sejenis maupun hampir sama sifatnya. Nah, terus yang saya mau kasih tahu, untuk huruf za ini bukan termasuk qalqalah. Jadi bacanya jangan sampai dipantulkan. Oke, sekarang ayat 3. Silakan Pak Pardal baca ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Oke. Itu kan ada zal sukun ya. Ya. Nah, saya masih cek ataupun pantau teman-teman masih ada yang cara baca dipantulkan. Baik itu di tadarus online maupun di tahsin khusus. Nah, itu masih banyak yang cara membaca pantulkan ataupun di tahsis juga ada. Misal contoh iza masih ada yang bacanya gitu. Iza. Jangan sampai ada pantulan ya. Nada. Nah, lidahnya perhatikan nih. Lidahnya langsung digigit, dijepit. Izna. Jangan disengaja dipantulkan. Nah, kalau itu kan ada pantulan kan? Biarkan lidahnya terjepit supaya tidak terjadi pantulan. Coba Ibu Widya, ayat 3 nih dibaca coba. Iznada rabbahu nidaan khafiyya. Itu nunnya panjang atau pendek? Panjang. Pendek Ustaz. Yang mana? Isnanya yang panjang yang Ustaz. Isnanya. Iznada
rabbahu nidaan khafiyya. Oke, Ibu Riri bisa baca? Iya, bisa. Jangan dulu ya. Ya, biar supaya nggak ada pantulannya. Ayat 3 ya, Ustaz. Ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ayat 3 ya. Id nada rabbahu nidaan khafiyya. oke. Berarti huruf Lagi. udah oke. Berarti udah paham ya, huruf za itu bukan qalqalah ya, jangan sampai ada Iya. pantulan ya. Iya. Oke. Sekarang ayat 4, Ibu Wiji. Widya apa Widya Ustaz? Ini namanya hampir-hampir sama. Ada Ibu Widi, ada Ibu Wiji, ada Ibu Sri, ada Ibu Sri Suharmi, ada Ibu Sri Hartati, ada Ibu Sri Maimunah. Oke, Ibu Wiji. Pakai D, Ibu. Ibu Wid, Ibu Wid, Ji. Oke. Kayak 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni wa hanal al-mu'min wasta'alar susai awalam akum du'aika rabbi sakiya. Oke. Ini ayat 4. Jika ada tasdid, itu harus ditekan cara bacanya. Tapi setelah tasdid itu yang jadi pertanyaan. Nah, misal qala rabbi inni. Nah, rabbi. Nah, kalau setelah rabbi ba-nya kan harus ditekan. Nah, itu perhatikan setelah tasdid itu dia panjang nggak hurufnya? Kalau nggak panjang, jangan dipanjangkan. Inni qala rabbi inni qala rabbi inni wa hanal minni washta'ala susaiban wa lam akun du'aika rabbi sakiya. Oke, ini Robbi ada hukumnya nggak? Ada hukum tajwidnya nggak? Enggak. Nggak ada. Ada Bu Widi ada nggak? Rohnya ada roh. Rohnya ini tafhim. Oke, Dibaca rohnya tafhim. tafhim. Dibaca tafhim tebal. Ya. Bacanya ra atau ro? Ro. Oke. Insya Allah ya lidah kita hampir sama semuanya. Karena ada juga kan yang baca ra kan. Seperti orang yang logatnya susah bilang ro. Tapi bisanya ra. Terus ada juga yang orang Timur Tengah. Kan di Timur Tengah ada yang ra juga kan. Karena lidahnya susah. Jadi dia ngomongnya ra. Sebenarnya tidak masalah. Yang penting pemahamannya sesuai. Nah, kalau kita kan bacanya ro, karena bisa semua tuh. Qala rabbi inni. Nah, itu nun bertasydid apa hukumnya Ibu Riri? Tidak. Apa Bu Riri? Iya Ustadz, yang mana ya Ustadz? Qala rabbi inni ayat 4.
Ko matobi'i. Rob itu tafkim. In tazibul gunnah. Ninya matobi'i. Semua Ustadz. Oke, mantap Ada. berarti. Ya. Berarti nun bertasdid udah paham. Ibu Maimunah, ini itu hukum tajwidnya apa Ibu Maimunah? Ini itu nunnya itu bertasdid beralif bulat serta ada Ustaz. Oke, cara bacanya ditekan dan Ditahan berapa harakat? 2 Ustaz. Oke, 2 harakat. Ini wahanal. Nah, itu alif lam qamariyah tuh karena lamnya berlambang sukun dan setelah lam itu ada huruf al-qamariyah ain. Nah, tapi fokus pada patokan lam yang bersukun. Nah, itu menandakan dia alif lam qamariyah. Hanal, ha. Perhatikan itu huruf ha. Nah, itu kan ada wahanal, ha. Jangan sampai bacanya wahanal. Karena ada ha, ada ha, ada kho. Paham ya? Jangan sampai ha. Harus bisa bedain. Huruf ha, ha itu lambangnya yang tidak ada titiknya ya. Kalau kho yang titiknya di atas. Kalau ha ada lubangnya 2 maupun dia seperti hadomir yang bulat tuh, yang lambang Allah, terus ada haknya, ha yang ada di kupingnya tuh. Nah, itu namanya ha. Cara bacanya dari nafas terdalam, tenggorokannya lebih dilebarkan. Ha, wahanal au. Nah, ini zo, zo, jangan al, jangan az. Lihat. Bukan az, tapi au. Kakak itu bukan mainan, jangan dikeluarin. Untuk apa? Enggak itu yang dikumpul. Nah, itu zo. Zo ya, monyong mulutnya. Zo. Bukan kalau za. Kalau za itu lidahnya di belakang gigi. Za. Zal. Wahanal az. Nah, tapi itu bukan za. Tapi zo. Wahanal au. Auzmu syak auz. Minni wash. Nah, itu shin. Shin tuh giginya gini. Shin. Jangan dilepasin aja mentang-mentang susah mulutnya. Jangan baca was. Nah, kalau yang sin biasa yang tidak ada titiknya itu sa, gigi atas sama gigi bawah hampir sama mengucapnya seperti huruf za. Za, sa itu sama. Posisinya sama antara lidah dan gigi. Hanya beda di huruf Latinnya. Nah, kalau shin itu ada perubahan di bibir. Sya, wash ta'ala rasu. Wash. Oke. Wasyamsi wadduhaha. Oke, untuk melatih 2 huruf tadi antara ha sama ha itu ada di huruf di surah Al-Zalzalah. Itu ada perbedaan tuh antara ha sama ha biar bisa membedakan dan latihan cara membacanya. Terus ada wasyamsi wadduhaha, surah Asy-Syams. Nah, itu untuk melatih perbedaan 2 huruf itu. Washta'ala ar-ra'su syai'an wala. Oke. Kalau idgham bila guna, idgham biguna masih ada yang suka bolak-balik tuh uraiannya tuh. Nah, yang penting cara bacanya sesuai dulu, baru nanti pahamin tajwidnya. Nah, syai'au. Nah, itu yang di ayat 4 fathah tain ketemu waw. Syaibau. Syaibau. Oke, itu bau itu idgham biguna apa idgham bila guna? Bighuna.
Bikuna Ustaz. Oke, sekarang kita sekarang kita tahu tajwidnya, tapi cara bacanya harus sesuai juga. Ibu Maimunah coba, Ibu Maimunah. Dari awal atau itu aja, Ustaz? Dari awal coba, yang dari ini aja. Minni wasta'ala ar-ra'su syaibaw walam sampai itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minni Oke. Definisinya hampir sama, cara membacanya sama hunna sadada. Ditahan dan ditekan dan ditahan 2 harakat. Syaibau wala, nah ditekan karena setiap idgham itu biasanya ada tasydid. Syaibau wala. Nah, itu seperti itu ya cara membacanya. Oke. Terus nah saya ingatkan untuk Bu Widji. Nah, saya ingatkan untuk Ibu Widji ya. Nah, itu untuk setiap mau berhenti bacaan karena nafasnya pendek, itu bisa berhenti bacanya di tajwid. Usahakan di tajwidnya tajwid matobi'i. Usahakan di matobi'i. Misal, qala rabbi inni wahanal azmu minni. Nah, wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Nah, usahakan bacanya di matobi'i berhentinya. Karena kalau udah di matobi'i biasanya lebih enak untuk lanjutkan bacaannya dan lebih pas. Misal contoh kalau berhentinya sembarangan, misal gini. Qala rabbi inni wahanal. Nah, itu kan menyangkut kan? Selain nyangkut, dan di al-azmu itu ada satu kata. Nah, jadi jangan berhenti yang bukan di satu kata. Misal di tengah-tengah. Saya mau makan, tapi berhentinya saya mau mak, mak apa gitu. Nah, jadi lebih jelas lagi. Supaya berhentinya disesuaikan. Jangan suka-suka kita, semau-mau kita, atau enggak nafas kita enggak kuat, kita berhentinya di seperti itu. Tapi selama itu proses belajar, dipersilahkan. Tapi ingat, kalau belajar itu kan ada yang, oh saya udah ngerti nih, udah paham. Nah, itu saya mau coba lagi deh, latih lagi. Nah, harus seperti itu. Untuk berhenti, karena nafas nggak kuat, usahakan di matobi'i ya, supaya nyambung ya. Ya Ustaz. Atau juga bisa di majais, mat wajib, atau juga bisa di hadomir. Di hadomir. Tapi ingat, setiap berhenti di hadomir, haknya jadi sukun ya. Atau taknya juga bisa dijadiin, kalau taknya tak marbutohnya sukun, kalau mau disukunkan tak marbutohnya, maka tak marbutohnya jadi huruf H. Paham nggak? Teman-teman ngerti nggak? Oke. Sekarang ayat 5, Ibu Maimunah baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni hibbatumul mawali wa kanatil wakanatim mar'atu akhirum fahadal min maaf ya Ustaz, ulang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni khiftul mawali
habli min ladunka waliyya. Oke, berarti bacaan Ibu Maimunah kalau masih banyak yang keliru nggak apa-apa, dipahami sedikit demi sedikit. Dan ingat Ibu Maimunah, jangan baca Qurannya usahakan untuk setiap hari. Misal kalau di tadarus online itu kan 2 ayat. Nah, bisa ditambahin Ibu Maimunah untuk hariannya itu 10 ayat atau 5 ayat, 5 ayat dulu, nanti 10 ayat. Supaya materi yang sudah dipelajari ini bisa diterapkan sesuai dengan tajwidnya. Nah, untuk penerapannya itu butuh latihan yang banyak. Jangan sampai saya paham nih tajwidnya, tapi nggak paham pas penerapannya nggak mengerti. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Karena Ibu Maimunah ini masih suka kebalik-balik sama tajwidnya. Nanti supaya nggak kebalik-balik lagi harus sering-sering latihan. Nggak apa-apa kalau harus tanya tiap hari. Nggak masalah kalau harus tanya tiap hari ya Ibu Maimunah ya. Ustaz. Oke, baik. Nah, ini juga untuk teman-teman yang lain. Kalau udah tahu tajwidnya, segera praktek. Prakteknya itu harian. Bisa Ibu Widi itu bisa 1 hari bisa 5 ayat, 10 ayat baca Quran untuk penerapan tajwid dan materi yang sudah dipelajari. Oke, untuk Ibu udah. Oke, ayat 6. Coba dibaca ayat 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. Oke, itu ta atau sa? Sa. Cara pengucapan yang Sa. sa itu Sa. gimana? Sa. Oke, ada desisan Sa. tipis ya, ada desisan tipis ya Ibu Uda ya. Iya, sa. Ada angin dikit ya. Iya. Sa, sa. Sa. Nah, Sa. kalau sa itu anginnya lebih plong di antara gigi-gigi. Tapi kalau sa itu anginnya di pinggir-pinggir lidah ya. Sa. Sa. Kalau sa kan lidahnya di gigi seri bawah Ustadz ya. Ya, usahakan dijepit ya. Sa. Sa. Kalau sa kan di depan. Ya, Resuni. Nah, seperti itu. Kedengeran. Kalau misalkan bacaan huruf sa itu pasti kedengeran. Kalau kan beda bunyinya. Iya. Ya, antara huruf ta, sa sama sya. Itu beda kan bunyinya kan? Iya, Ustaz. Coba Ibu udah dulu. Ta, sa sama sya. Ta, sa, sya. Oke. Sama satu lagi, so. So. Oke. Udah oke tuh, udah ngerti perbedaan hurufnya. Sekarang ayat. Nah, oke nih, ini perhatikan nih. Karena ada huruf ain sukun. Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub. Nah, itu ada ain sukun. Cara bacanya gimana Bu Udah? Ya. Ditekan ya. Ditekan ya. Oke, ditekan. Ibu Widi nih. Oke, Ibu Widi coba. Widi yang pegang pensil. Bu Widi. Nah. Bacanya Coba baca. Ulang dari pertama Ustaz. Yarisu. Ya, tapi fokus untuk ainnya, ain sukun. Saya mau cek ain sukunnya. Oke. Bentar ya Ustaz. Yarisuni wa yarisu min ali Ya'qub. Oke.
Saya mau tanya. Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub. Nah, kalau dia berhenti, jatuhnya hukumnya apa? Jadi kolkola Ustaz. Jadi apa? Kolkolah. Jadi kolkola dia. Ya, Banyak itu. jadi kolkola kan, bannya jadi dipantulkan kan? Iya. Tapi jangan sampai itu yang dijadikan diutamakan. Misal contoh, setiap ada huruf kolkola ditunjukkan karena aslinya kan dia bukan kolkola. Karena dibaca Iya. aja sukun jadi kolkola. Min aliya Ya'qub. Nah, jangan sampai itu karena saya pengen baca kolkolah nih. Banyak saya sukunkan. Nah, itu jangan disengaja. Diusahakan untuk lanjut. Tapi kalau emang nggak kuat, udah nggak Bu Fitri nih habis makan apel sekilo. Nah, terus ngaji. Nah, itu bisa berhenti, bisa jadi kolkola. Tapi kalau masih kuat, usahakan dilanjutkan karena kan dia bukan kolkola, jangan diusahakan untuk Nah, dimatikan. nggak ada tanda ya Ustaz. Karena nggak ada tanda, boleh berhenti atau disambung. Iya, boleh berhenti, bukan boleh berhenti atau enggak. Nah, itu tergantung. Kalau nafasnya nggak kuat, boleh berhenti, tapi dengan kolkolah karena banyak kan disukunkan. Nah, tapi jangan Ya'qub, tapi Ya'qub. Nah, perpaduan matobi'i sama kolkolah. Paham ya? Ustaz, yang di ayat 5 itu, di akhir ayat 5 disambung ke ayat 6, itu kan terakhir kalau bisa berhenti kan itu mat iwan. Tapi kalau disambung itu kan ada tandanya lam itu. Agak berarti kan Ya. lanjut gitu. Berarti bacaannya berubah menjadi idgham bighunah. Ya, betul. Waliyau yarithuni. Waliyai. Waliyai. Ya, waliyai yarithuni. Nah, itu jatuhnya bukan mat, idgham ya, idgham bigunah. Nah, tapi perlu latihan tuh karena kalau sudah disambung biasanya suka berubah. Karena taunya berhenti kan, karena pikiran kita kan itu berhenti. Ya. Tapi kita pengen bacaan sambung. Nah, usahakan matanya cepat. Karena kalau matanya nggak cepat, nanti pasti kita ada keliru di situ biasanya. Ya. Misal contoh Bu Widi ini, Bu Widya ya, namanya Bu Widya. Nah, Ibu Widya ini bacanya biasanya berhenti di akhir waqaf. Tapi karena mau disambung, itu matanya harus cepat gesernya. Jangan terpaku sama huruf yang waliyayarithuni. Nah, karena harus fokus matanya. Karena ada buletan tuh, ada lambang ayatnya kan. Nah, itu kan space-nya jauh kan. Nah. Oke, sekarang ayat 7. Ibu Afidah. Ibu Afidah. Oke, Pak Pardal. Ayat 7, Pak Pardal. Ayat 7. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qabl qablu samiyya. Oke. Ini ada tajwid-tajwid yang perlu kita pelajari nih ya, ayat 7 nih. Ya Zakaria. Nah, cara bacanya ya itu kan bertasydid. Usahakan ditekan ya. Ya Zakaria. Zakaria. Ya nggak bertasydid. Nah. Apa Bu Wiji?
Ianya di Quran saya ndak ada tajwidnya, Ustadz. Cuman pakai tanda mat badal. Oke, tanda mad badal ya. Ya, Nggak ada tasdidnya. Al-Qurannya Bu Fitri ada nggak? Ada ianya. tasdidnya, Ustaz. Ada Ada. Oke. tasdidnya. Memang Al-Qurannya Ibu Wid. Oke, Al-Qurannya Ibu Wiji ini banyak ada yang berubah-berubah, artinya bukan menghilangkan hurufnya, tapi di tanda-tandanya yang mungkin berubah. Misal di kita ada tasdid, di Ibu Wiji itu tidak ada tasdid. Terus kalau mat arid mat sila kosiro sama mat sila tawila mungkin nggak dikasih tanda tuh di situ, karena Al-Qur'annya Ibu Wiji lebih cocok untuk yang sudah benar-benar tahfiz. Nah, Bu Wiji kita doakan supaya cepat-cepat jadi tahfiz. Amin, amin, amin. Nah, tapi itu ada tasdidnya ya, untuk Al-Quran umum itu ada tasdidnya. Nah, ya Zakaria itu mat apa? Bu Fitri? Majais. Majais. Oke. Nubasyiruka bi gulaminis. Nah, itu ada nun kecil nggak di teman-teman? Ada. Ada. Ibu Wiji ada nun kecil nggak? Di mana, Ustadz? Di ayat Oh, 7. yang itu yang non wikoya. Enggak ada. Iya, enggak ada. Enggak ada. Oke. Nah, Ibu Wiji tetap mau pakai Al-Quran itu atau mau ganti? Iya, ini lagi saya compare. Tapi kecil. Nah, itu nun wikoyah. Nunnya dibaca atau wajib dibaca atau enggak? Dibaca. Dibaca. Wajib ya. Oke, itu nun apa namanya? Nun apa namanya? Nun wikoyah. Nun wikoyah ya. Kita udah pelajari ya di 2 minggu yang lalu. Oke, nun wikoyah itu nunnya wajib dibaca. Nah, bigula minismuhu itu mat apa? Mat silah kosiroh. Nah, Pak Pardal, coba mat silah kosiro itu ya Pak Pardal. Bigula minismuhu. Oke. Mat sila kosiro ini panjangnya berapa harkat? 2 harkat. 2. 2 sampai 4 ya. Ya. Oke. Nismuhu Yahya lam naj'al lahu naj'al. Apa itu? Idgham bila gunah. Mutamat silain. Nah, Pak Pardal, idgham apa Pak Pardal? Bila gunah. Oh iya, idgham mutamasilen. Oke, mutamasilain. Apa mutakoribain? Mutamasilen, lam ketemu lam, sama hurufnya. Kalau mat lagi. Kalau idgham mutamasilain, hurufnya sama, jenisnya sama, sifatnya sama ya. Ya. Ketemu, dia jenisnya sama, sifatnya sama. Berarti lam sukun ketemu lam bertasdid, atau enggak sin sukun ketemu sin bertasdid, pokoknya dia sama. Tapi kalau alif jarang. Alif ketemu alif, enggak termasuk ya. Kalau alif tuh enggak ada kayaknya. Ya. Nah, alif ketemu alif tuh jarang. Nah, naja'allahu min qablu samiyya. Oke. Ayat 8. Coba Ibu Afidah ini bisa, suaranya bisa nggak nih Ibu Afidah? Malu-malu bajunya lagi.
Ayat 7, ayat 8 Bu Afida nggak bisa ya suaranya. Oke, Ibu Fitri sekali lagi ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi anna yakunu li gulamu wa kanat imraati aqiran wa qad balagtu minal kibari aitiyya. Kalau huruf go itu gimana? Huruf ghain. Huruf ghain. Balag tu enggak mantul Ustaz. Nggak mantul ya. Nah, balag tu. Nah. Balak tu. Yang mana yang mau di balag tu. Nah, jangan sampai ada pantulan ya. Balak tu minal kibari. Oke, Ibu Maimunah itu hurufnya G ya, pakai G ya, huruf Latinnya pakai G. Jangan sampai ada kaf. Dan jangan sampai pakai K. Jadi balag tu minal kibari aitiyya. Ya Ustaz. Balak tu. Balak. Itu perlu diperhatiin. Oke, mungkin sampai ayat 8 aja yang kita bahas. Nah, sampai ayat 8 ini ada pertanyaan nggak? Baik tajwid, makhrajul hurufnya. Ada Ustaz. Ada. Ustaz, yang itu tadi naja Allahu. Jadi hilang lamnya. Apa namanya Ustaz? Idgom. Idogom, mutsalai, apa? Mutamatsilain. Nanti materinya yang tentang idgom mutaqarribain, idgom mutajanisain, sama idgom mutamasilain tak kirimkan di grup lagi ya supaya Ibu Maimunah dibaca ya. Ya Ustaz. Oke. Jadi kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Oke, saya mau kasih info juga ke teman-teman. Saya tuh kemarin habis kehilangan handphone. Jadi yang biasanya digabung di grup itu, nah itu kan pakai nomor satu lagi, nomor kantor. Nah, itu nggak saya respon. Saya mau konfirmasi teman-teman belum bisa saya respon baik setoran hafalannya maupun setoran tahsinnya belum saya bisa respon karena masih sedang diurus. Nah, nomornya. Jadi kalau ada pertanyaan di grup nggak saya jawab, itu belum bisa saya jawab karena nomornya lagi hilang ya. Kemarin HP-nya hilang. Nah, jadi Bu Fitri, kalau setoran hafalannya belum saya koreksi, jangan ngambek. Ibu Maimunah juga kalau ada pertanyaan nggak dijawab-jawab, jangan marah dulu selama berapa hari ini. Karena saya lagi urus nomornya, supaya nomornya tetap sama. Baik, Ustaz. Oke, baik. Ada pertanyaan nggak untuk ayat 1 sampai ayat 8? Atau ada Ustaz, ada. Oke, Ibu Wiji silakan. Ini saya tuh masih bingung sampai sekarang yang di ayat 6 ini kan ada waj'alhu ya. Nah, ini yang ada termasuk matsilah bukan tuh yang alhu-nya, waj'alhu. Oh enggak, kalau waj'alhu itu enggak termasuk matsilah karena domahnya enggak terbalik. Yang matsilah yang menandakan matsilah qasirah itu kalau domahnya terbalik sama seperti di ayat 7. Hadomirnya domahnya terbalik. Kalau di Ibu Wiji ayat 6-nya hu-nya terbalik enggak? Normal. Normal. Kalau yang di ayat 7 hu-nya yang sama normal juga. Naj'allahu. Enggak, yang ayat 7.
Yang ayat 7. Iya, najal. Oh, biasa juga, normal juga. Oke, normal juga. Nah, kalau di Al-Quran yang biasa untuk belajar, itu hu-nya terbalik, domahnya. Oh, Oke. jadi kalau yang 7 itu masuk matsila. Kalau Ya, yang kebalik ini. Ya, kalau yang domahnya terbalik, dia masuk matsila qasirah. Domah ya, domah terbalik. Kalau matsila tawila, yang huruf H-nya bergaris kasroh tegak lurus. Oke, bisa dipahami ya Ibu Wiji ya? Ya, insya Allah. Oke, nggak apa-apa nanti kalau emang Ibu Wiji mau mempertahankan Al-Qurannya yang itu nggak apa-apa, dibaca aja. Nanti kalau ada kekeliruannya silakan ditanya lagi. Cara bacanya ya, misal Bu Wiji nggak paham nih, kenapa ini ya kok saya agak bingung. Nah itu nggak apa-apa, langsung ditanyain di grup. Nah tapi kalau mau di-convert atau Al-Quran yang mau dipakai yang lain, dicari lagi nggak masalah. Atau nggak pakai Al-Quran terjemahan juga nggak masalah. Al-Quran yang online, yang digital. Ya Ustaz. Yang Al-Quran, yang aplikasi Al-Quran maupun aplikasi yang dari NU. Ya. Nah, itu kita sama. Al-Quran Indonesia ya. Ya, Al-Quran Indonesia. Yang penting malam ini mengerti tentang mad lazim harfi mutsaqal, mad lazim harfi mukhaffaf itu udah paham. Yang kedua, mad lazim mutsaqal kilmi sama mad lazim mukhaffaf kilmi itu udah paham. Terus bisa mengerti perbedaan mad jaiz, mad wajib, mad lazim mutsaqal kilmi, mad lazim mutsaqal mukhaffaf. Mad lazim mukhaffaf kilmi itu beda tuh empat-empatnya tuh. Yang penting paham. Itu ya. Tinggal kalau sudah tahu tajwidnya, sudah mengerti tentang uraiannya, silahkan dipraktekkan karena materi itu kan butuh diterapin kan. Nah, diterapinnya itu dengan cara baca Quran tiap hari. Kalau yang di sini Bu Guru, nah, pasti ngasih tahu, silakan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Sama seperti pelajaran kita di tajwid. Jangan hanya tajwidnya, tapi pada saat penerapannya nggak sesuai. Nah, udah paham ya? Insya Allah, Ustaz. Ya, saya mohon maaf kalau misalkan di grup belum saya bisa respon. Yang penting saya sudah info dulu terkait handphone saya masih diurus. Handphone ini udah ganti, tapi nomornya yang susah diurus. Baik, Ustaz. Oke, terima kasih. Cukup sampai di sini. Saya juga meminta teman-teman untuk kasih masukan, baik itu tafsirnya gimana. Kedepannya Ustadz, saya sudah paham nih tajwid dan makhrajnya, sudah memahami. Saya mau ada tambahan tentang pemahaman ayat per ayatnya, terus tentang terjemahannya. Nanti kita sama-sama cari bukunya, tafsirnya kita cari, bukunya kita cari, supaya kita lebih matang lagi belajarnya. Saya minta dikasih masukan seperti itu ya. Insya Allah. Nah, oke, baik teman-teman, terima kasih. Jika ada kesalahan, saya masih keliru banyak. Kalau misalkan ada yang benar-benarnya bisa diambil, dan itu benar-benar dari hasil kita belajar dan diarahkan sama Allah. Kalau ada salah-salah banyak, salah-salah sedikit, itu sama-sama kita koreksi. Paham ya? Ya, Paham, paham. Ustaz. Yang penting saya udah lihat Ibu Widya udah mulai berubah cara bacanya. Yang awal tajwidnya masih keliru-keliru, sekarang udah mulai plong-plong, berani nyebutinnya. Oh ini salah nih Ustadz, ini hukumnya ini hukumnya ini cara bacanya seperti ini. Itu Bu Widya udah mantap. Ibu Maimunah, perlahan aja sedikit-sedikit, mad jaiznya dipahamin dulu, mad wajibnya dipahami dulu. Setelah udah dipahami, cara bacanya juga dipahami. Kalau udah udah dipahamin, insya Allah nanti Bu Maimunah, Ustadz saya sudah mantap mau ikut tahfiz.
tolong saya dimasukkan program tahfiz. Nah, Bu Widya juga kalau bacanya sudah oke, sudah ngerasa yakin, wah saya mau nih ada hafalan-hafalan, siap, nanti saya masukkan ke program. Kalau Ibu Fitri, Pak Pardal, Ibu Riri, Ibu Udah, itu Pak Pardal udah mau 2 surah itu. Bentar lagi 3 surah hafalannya. Itu surahnya terserah Saya kita. belum, Ustaz. Nah, Ibu. Ya kedengaran Ustaz. Apa Bu Widya? Itu kalau kita mau setor ayat, itu surahnya terserah kita. Oh, kalau terserah sih enggak terserah, tapi kesepakatan dulu. Nah, kalau yang kita tawarkan dari juz 27. Nah, tapi kalau Ibu Widya mau juz 30, silakan. Nanti kita arahkan juga juz 30-nya. Ya, Ustaz. Nah, Ibu Afidah hafalannya udah sampai di ayat ke berapa? Ayat ke 30 1. 31. Surah At-Tur ya? Ya. Oke. Ibu Fitri udah Al-Qamarnya udah tuntas belum? Sudah Ustadz. Ustadz boleh ngasih masukan? Boleh. Gini untuk tahfiz, maksudnya kan masing-masing pesertanya mohon untuk tuliskan batas dia hafalannya gitu. Jadi kan kadang dihapus. Jadi kan kita Ustaz udah sampai berapa ya? Kesibukan Ustaz kan. Jadi terakhir ini surat ini ayat sekian gitu. Bisa Ustaz? Yang mana yang pembatas ayatnya? Ya, maksudnya terakhir hafalan gitu. Karena kan bentuknya video. Tapi kan kalau di tugasnya itu kan nggak ada gitu tertera suratnya apa, cuma dikasih tanda bintang aja gitu. Jadi kalau dibuat gitu suratnya apa, terus ayatnya berapa gitu. Oh, yang sama seperti di awal. Ya. Nih, Ibu Fitri udah 37 ayat surah Al-Qamarnya. Iya. Jadi ya udah paham, saya sudah hafal 37 ayat begitu ya. Batasnya hafalan hari ini gitu, terakhir gitu Ustaz. Oh, untuk target hafalannya. Oh, enggak target per hari Ustaz. Misalnya hari ini sampai ayat keberapa, besoknya gitu lanjut. Jadi kan waktu pas mau dia apalagi nggak bingung mana kadang nggak terlihat lagi gitu, udah dihapus ganti delete. Jadi Iya. Berarti perlu perharinya perlu berkala ya. Misalnya contoh daftar hafalan peserta Pak Pardal surah At-Turnya udah tuntas, berarti sekarang surah An-Najminya Pak Pardal hari ini setorannya sudah 70 udah ayat kelima, berarti sekarang ayat 6 sama 7 begitu ya? Iya Ustaz gitu. Oke, siap, baik. Yang penting saya lihat di berarti Bu Fitri 3 surah lagi udah setuju ya? Iya Ustaz, ini masuk ke surat Ar-Rahman ya. Ar-Rahman, Al-Waqiah sama Al-Hadid ya, 3 surah lagi ya. Ya. Oke. Ibu Riri At-Turnya udah tuntas kan ya? Udah Ustaz, alhamdulillah kemarin kirim tapi belum dibuka sama Ustaz. Ya, ini iya. Info HP-nya hilang. Ya, kemarin saya habis naik gunung, pas lagi pulang dari gunung malam-malam kecapean, terus sholat di pom bensin. Pas habis sholat, kan tasnya ditaruh di belakang kaki, jadi cepet gitu, mungkin lebih cepet taruh di tasnya, dibuka resletingnya langsung diambil. Tapi ya udahlah gitu. Tapi sekarang saya lagi urus nomornya supaya nomornya balik lagi ke semula, karena kan menyangkut ke email semuanya kan. Nah, nanti saya tetap koreksi, tapi saya perlu info juga. Ibu udah ya ayat surah ke-1 udah kan ya, surah Az-Zariyat ya? Iya Ustaz, sudah. Iya, saya banyak yang lupa. Kalau sudah tuntas,
Kayaknya masih perlu lagi. Belum pindah dulu mungkin Ustadz. Ya, Satu atau usahakan 2 hari lagi aja. Ya, usahakan nih. Pertama, Ibu udah untuk surah Az-Zariyat hafal dulu full keseluruhan. Setelah full Iya, Ustadz. keseluruhan, baru pahami di ayat keberapa nih yang saya baca. Terus kalau pas lagi murojaah, kalau salah harus diulang. Itu udah tandanya udah hafal tuh. Kalau masih salah terus diplong lanjut aja itu ada yang nggak hafal. Misal contoh ayat ke-31 qala fama khatabukum ayyuhal mursalun qalu inna ursilna ila qaumim mujrimin. Nah, linursila alaihim hijaratan min ton. Nah, oh salah nih bukan mington tapi mingtin. Nah, itu berarti tandanya udah hafal. Terus yang kedua, bagian-bagian ayatnya udah hafal lah istilahnya. Ini ayat 1 sampai 10 udah paham, ayat 11 sampai ayat 20 udah ngerti ini ayatnya yang bagian mana. Misal saya baca qala fama qalu kadzaliki qala rabbuk inni huwal hakimul alim. Nah, itu kan ayat 30. Oh, udah paham tuh ayat 30. Baru bisa tambah ke surah At-Tur ya. Iya, insya Allah Ustadz. Ya, usahain dalam 1 hari ke depan nih, hari Senin Selasa udah pindah ke surah At-Tur. Nah, nanti Ibu Widya bisa masuk ke tahfiz kalau sudah mau. Nggak ada paksaan. Nggak ada paksaan ya. Kalau Ibu Widya udah mau masuk tahfiz sudah bisa, sudah saya izinkan. Karena tajwidnya udah paham, tahfiz makhrajul hurufnya juga udah paham. Ingat itu bukan paksaan. Kalau sudah mau masuk silahkan. Ini yang bergabung semua nih, tahfiz semua nih rata-rata nih. Yang tahsin berapa orang aja nih? Ibu Wiji, Ibu Widya, sama Ibu Maimunah. Nah, untuk kalau mau minta tipsnya supaya cepat hafal, itu sama Kanaima minta tipsnya. Ya, itu Kanaima udah juz 28 dia. Bentar lagi juz 29. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan kalau ada mau pertanyaan bisa chat ke nomor saya kalau memang sedang buru-buru mau minta jawaban, itu ke nomor saya yang nomor pribadi. Silahkan. Tapi kalau masih mau menunggu di grup, silahkan nanti di nomor kantor sedang diurus. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi bekal kita untuk mempelajari Al-Quran. Mudah-mudahan teman-teman makin giat belajar Al-Qurannya, baca Al-Qurannya, supaya jadi syafaat bagi kita di kubur nanti dan juga di hari akhir. Kita tutup pelajaran tahsin hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustadz. Ustadz, kalau bisa dirangkum pelajaran hari ini dirangkumkan terus di grup mungkin Ustadz. Hukum-hukumnya tadi itu. Ya, hasil. Terima kasih Ustadz. Mohon maaf. Assalamualaikum. Ya, izin keluar ya, Bapak Ibu, Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.